Nggak usah di ruang ganti, jalan dari lorong itu menuju ke ruang ganti. Wah sudah, pokoknya marahlah semua pemain. Sudah semuanya marah tuh. Penutupan pendaftaran itu kan tanggal 8 November. 8 November. Oke. Nah, sekarang ini belum proses gitu. Kalau kita ngomong proses itu ke satu, apa namanya di DPR kan belum. Nah itu kan butuh waktu kan. Karena Ridho itu dia skillnya cukup bagus, anaknya baik, disiplin, sholatnya cukup bagus, terus attitude-nya baik banget, dan anaknya mau belajar. Elkan anak baik. Elkan anak baik. Saya sering bicara sama Elkan. Dia suka belajar bahasa Indonesia sama saya. Saya masih sering cecetan. Ya, sudah bersama kami manajer Timnas Indonesia dan juga Kepala Badan Tim Nasional, Bapak Sumarji. Ya. Pak, apa kabar Pak? Kita tos dulu. Terima kasih. Gimana nih Baik. Pak? Kemarin yang terbaru itu adalah kartu merah Bapak sempat setelah beberapa tahun lalu sempat ada insiden juga gitu ya. Dijotosi gitu ya, sama official Thailand. Betul. Nah, kita pengen tahu dulu nih Pak yang terakhir kemarin. Ya. Kartu merah pada saat laga Bahrain, terlepas dari kontroversi yang ada gitu ya Pak. Ya. Apa yang terjadi Pak Marji? Jadi memang situasi saat itu di menit tambahan ya, di menit tambahan 96 kan itu kita bisa ngelihat di layar yang ada sebelah kanan. Terus juga saya ada HP yang saya stopwatch saya hidupkan. Jadi ketika di 96 itu koma sekian detik gitu, saya langsung menghampiri wasit cadangan. Kan biasa kita protesnya pasti ke situ kan? Iya. Saya protes, saya sampaikan bahwa ini finish sudah habis waktunya, kenapa terusin? Dia bilang kurang 1 menit, tapi saya lihat di layar itu ada kan, saya lihat oh ya, padahal enggak sebenarnya, tapi saya udah daripada ini saya duduk, oke, saya terus lihat sampai 97 koma sekian detik gitu kan, nah saya protes lagi, saya protes keras itu, saya protes keras, ini saya cuma minta bantu, tolong dikasih tahu wasit tengah ini waktunya udah habis, kenapa diterusin terus. Udah, akhirnya mungkin dia merasa ini, dia pergi ke depan. Di depan ada Sintayong, Coach Shin juga protes juga kayaknya itu. Saya lihat ini kan dari belakang tuh, saya lihat Coach Shin protes. Tapi karena di situasi di band itu benar-benar benar-benar kacau gitu. Anak-anak ada yang pegang, ya udah pada pegang botol aqua, mau dilempar ke depan. Namanya kecewa lah kan lihat pertandingan kita menang. Kenapa ini wasit kok seperti itu gitu kan. Udah itu. Akhirnya saya redam anak, udah jangan ada yang lempar-lempar gitu. Nah, begitu saya lihat di depan, kan cepat itu. Ke depan, coach juga protes, saya inisiatif nih daripada nanti yang di kartu merah ini anak-anak. Anak-anak di kartu merah atau coachin atau pelatih atau asisten pelatih, karena pada protes semua itu. Di kartu merah sudah saya ke depan aja, saya protes keras. Begitu tendangan sudut itu kan gol tuh. Ya. Nah, gol langsung kan ke tengah kan. Nah, udah saya langsung di kartu merah tuh. Ya, begitulah, itu aja sebenarnya. Nah, sebenarnya pada saat akhirnya momen kartu merah itu, tadi Pak Marji bilang protes keras gitu ya. Seberapa keras sih Pak? Karena kan sepertinya pemberian kartu merah itu setelah peluit panjang kan Pak, setelah pertandingan berakhir gitu ya. Oh iya, Ya, jadi betul kan? iya jadi kan Setelah gol, habis itu peluit panjang kan? Sebelum gol itu tadi 96 saya udah protes, 96 saya udah protes, 97 saya protes, 98 saya protes, sampai tercipta gol itu kan selesai tuh, kan dia ke tengah tuh. Iya. Ya itu langsung dikasih kartu itu saya. Oh berarti menyamperin wasit tengah, mungkin menginfokan kali ya nih ada protes berlebihan gitu ya. Oke. Nah, after itu Pak Marji ruang ganti dong gitu kan. Nah itu seperti apa sih Pak ruang ganti pada saat itu Pak? Oh itu Kak, ya itu nggak usah di ruang ganti, jalan dari lorong itu menuju ke ruang ganti. Wah sudah, pokoknya marahlah semua pemain. Sudah semuanya marah tuh, semuanya marah udah. Marah ya, ada yang meluapkan kekecewaannya, bruk ya sudah begitulah, itu biasalah saya di bola biasa gitu kan, terus di ruang ganti ya udah kondisinya kacau lah itu, kondisinya kacau, tapi akhirnya sudahlah
Saya keluar sebentar, saya masuk lagi, ya sudah kita tenangkan, sudah enggak usah terlalu dipikirin, sudah terjadi dan juga tidak bisa merubah keputusan, sudah kita fokus saja seperti itu. Kalau nggak salah after itu Pak Marji juga sempat langsung melayangkan protes ya, yang Oh ditandatangani iya, surat setelah protes saya nenangi, ke setelah match commissioner. ya setelah saya nenangin ini anak-anak, terus saya ini ya sama-sama sektim langsung buat protes ke AFC dan protes kita tembuskan ke FIFA. Langsung kita bicara sama ini kan, sama Matchcom kan, kebetulan dari Malaysia dia menyampaikan, oh ya Pak, buat aja Pak, sudah kita buat, saya tanda tangan, dia tanda tangan, sudah langsung kita email, kita kirim. Itu masih di stadion berarti Pak? Iya langsung, Masih di stadion, langsung ya? Langsung saat itu juga, Oke. saat itu juga. Dan berarti ini ada 2 surat ya Pak ya? Kalau nggak salah Ya. setelah itu PSSI juga bersurat kembali Ya, gitu kan melayangkan protes. Karena gini, surat PSSI itu adalah mendasari dari surat kita yang pertama yang selesai pertandingan itu kenapa kok nggak dijawab-jawab gitu. Karena kan harus ada kode yang harus kita terima dan kita dipakai untuk bayar gitu. Kan setiap protes itu kan harus bayar. Oke. Dan itu sudah. Dan sekarang statusnya dari Kita protes itu? nunggu saja kan. Saya kira Merubah hasil pertandingan sudah tidak mungkin ya Pak? kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa pertandingan seperti itu tidak akan merubah apa-apa. Hanya akan diperhatikan ketika kita pertandingan kembali gitu. Contoh seperti kemarin kita setelah lawan Bahrain ke Cina kan wasitnya bagus tuh. Ya, itu juga buah daripada upaya-upaya kita protes perangkat wasit ke FIFA dan AFC. Akhirnya kan juga dapat perhatian gitu, seperti itu. Berarti lebih kepada untuk selanjutnya gitu ya? Iya, kalau supaya merubah tidak terulang lagi. Iya, gitu kalau ya? merubah hasil enggak pernah ada cerita itu. Menarik. Ruang ganti, tadi Pak Marji udah bilang bahwa jangankan di ruang ganti gitu, dalam menuju di lorong aja gitu ya, maksudnya udah mungkin bisa diceritain sedikit Pak pada saat sampai di ruang ganti. Itu kan karena kalau nggak salah after itu pas press conference setelah pertandingan gitu ya, itu Coach Shin acak-acakan tuh rambutnya. Itu gimana? Ya, kecewa sudah lah, pokoknya benar-benar kecewa kita itu. Benar-benar kecewa. Karena ya itu tadi sesuatu hal yang menurut saya berlebihan dan harusnya tidak terjadi gitu. Jadi ya semuanya kusut semuanya lah. Semuanya kusut semua. Cuma memang di luar kontroversi tersebut ada juga Pak, maksudnya beberapa maksudnya beberapa masyarakat gitu ya yang menilai juga bahwa sebenarnya ini salah satu ujian juga gitu ya. Maksudnya di saat kita sedang mengembangkan timnas gitu ya, hal-hal seperti ini kan mungkin saja terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi gitu kan. Nah pada akhirnya gitu, apa yang bisa diambil dari hal ini bagi tim? Ya, satu, kalau kaitannya dengan soal taktik, strategi, kaitannya dengan soal game plan ya, itu nggak ada masalah lawan Bahrain itu. Hanya cuman kita hikmah yang bisa kita ambil adalah kita harus tetap fokus di menit-menit akhir, tidak boleh kita lengah. Walaupun itu sudah berulang kali kita ingatkan dan kita sampaikan, tetapi memang kita tetap harus mengingatkan kepada para pemain ketika peluit panjang berakhirnya pertandingan belum berakhir, para pemain harus tetap fokus itu. Terus yang kedua, karena ini kejadian Bahrain Indonesia yang boleh dikatakan merugikan kita dari perangkat wasit, upaya-upaya yang kami lakukan tentu supaya tidak terjadi seperti itu. Kita ini kan ada MCM. Jadi 1 hari sebelum pertandingan selalu ada MCM. Nah di situ di forum itulah kita harus sampaikan ke referee asesor hal-hal yang kira-kira menjadi catatan kita. Contoh misalkan perangkat pertandingan yang tidak fair play dan ada kecenderungan menguntungkan salah satu pihak. Nah itu kita ingatkan betul agar supaya paling tidak kita ada jaminan dari referee asesor. Karena kan dia yang mengawasi itu pertama. Terus yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita
tetap harus mengingatkan kepada para pemain. Mhm. Itu utama sekali ke para pemain. Karena kuncinya walaupun wasit mau nambah berapa menit pun, kalau para pemain itu betul-betul dia tetap menjalankan konsisten dengan yang namanya fokus, saya yakin hasilnya pasti akan baik. Jadi upaya-upaya itu sudah kita lakukan dan sudah selalu kita ingatkan ke para pemain. Menarik Pak Marji, berarti di luar kontroversi, Pak Marji sendiri mengakui bahwa ada hilang fokus dari pemain di menit-menit akhir gitu ya Pak ya. Dan itu pun Coach Shin pun juga menilai hal yang sama atau? Sama ya? Itu sebagai evaluasi kita. Itu sebagai evaluasi kita dan ketika kita di Bahrain, di Cina, kita evaluasi pertandingan Indonesia lawan Bahrain, ya disampaikan ke seluruh pemain, disampaikan ini loh kesalahan kamu, disampaikan. Jadi supaya koreksi itu juga harus benar-benar langsung tepat sasaran gitu, seperti itu. Oke. Setelah melawan Bahrain, berikutnya kita melawan China. Kita tandang ke China gitu, ke China. Nah, ekspektasi tinggi Pak. Betul. Bahkan sebelum melawan Bahrain pun juga memang tidak bisa dipungkiri ekspektasi masyarakat itu terhadap timnas sudah mulai meningkat gitu ya, seiring dengan banyak pemain yang bergabung gitu. Pada akhirnya lagi-lagi dapat cobaan nih timnas, harus menelan kekalahan. Ya, betul. Pandangan Pak Marji? Begini ya, memang situasi di tim itu memang harus bisa mengelola hati, harus bisa menjaga hati secara keseluruhan di tim. Nah, ketika tim itu suasana hatinya enak, sejuk, kompak, ada chemistry yang hebat, yang baik, baik itu pemain, baik itu official, semuanya lah di tim itu. 50 orang dibawa, semuanya kompak, semuanya terbangun chemistry yang baik, itu pasti akan membawa hasil yang baik. Nah, sehingga kalau kita berbicara Cina lawan Indonesia memang kita luar biasa. Kita luar biasa. Bisa dilihat kita penguasaan bola juga luar biasa. Tapi kembali lagi bahwa mengelola hati itu penting gitu di tim itu, supaya hatinya betul-betul enak semuanya, nyaman semuanya, senang semuanya, happy semuanya, dan mereka betul-betul termotivasi kepingin membela bangsa dan negaranya dengan sepenuh hati gitu. Nah, itu penting sekali. Maka saya perlu juga menyampaikan kaitannya dengan kenapa kok kita ini lawan Cina kalah, taktik, strategi semua udah dijalankan. Semua udah dijalankan oleh Coach Sintayong. Tim kepelatihan juga sudah luar biasa menganalisa bagaimana permainan tim lawan kita Cina sudah sangat luar biasa. Karena saya ada di dalam dan saya tahu sendiri. Tetapi kalau bicara hati, ya itu memang perlu kembali lagi kita akrabkan kembali, kita solidkan lagi, dan betul-betul kita buat tim ini benar-benar terbangun chemistry yang luar biasa bagusnya. Mungkin bisa lebih spesifik nih Pak, maksudnya dengan mengelola hati ini berarti apakah masih ada ibaratnya belum chemistry yang kebangun belum? Begini, karena kan kita ini kan di tim ini kan boleh dikatakan ada yang sudah lama bergabung, sudah tahu, ada juga yang baru-baru bergabung, ada yang juga baru setengah bergabung gitu kan. Jadi kan namanya orang baru ketemu itu kan butuh waktu untuk membangun chemistry, itu yang saya maksud. Jadi kita perlu menjaga suasana hati, seperti itu. Oke. Di match melawan Cina juga Pak Marji ada beberapa yang menyisa dan menjadi topik juga gitu setelah pertandingan adalah line up Pak Marji. Ya. Line up yang bisa dibilang berubah gitu ya, line up-nya berubah dan itu memang sebenarnya kalau kita melihat Coach Shin seringkali memang hampir mungkin dalam sering berubah-ubah. Sering berubah-berubah gitu. Nah, untuk melawan Cina sendiri, Pak Marji ada pandangan kah? Enggak begini.
Coach Sintayong itu di dalam menentukan game plan atau menentukan starter, siapa yang mau dimainkan, itu pasti akan melihat kekuatan lawan dan strategi lawan seperti apa. Jadi Coach Sin baru menentukan, oh cocoknya pakai apa, terus isinya siapa gitu. Jadi pasti menggunakan cara itu dan itu memang dari dulu selalu dilakukan. Kembali lagi kalau kaitannya dengan sesuatu hal yang seperti itu adalah taktik dan strategi. Itu. Nah, Pak Marji menarik. Sebenarnya manajer dan pelatih nih Pak, itu sejauh mana sih Pak perannya Pak? Oh kalau tugas saya itu lebih kepada bagaimana menjaga semuanya. Oke. Kalau soal taktik, teknik, strategi, fisik semuanya itu urusannya pelatih. Saya lah yang menjaga semuanya. Jadi ketika ada sesuatu saya memberikan saran, masukan. Saran masukan tuh ya apa namanya? Yang hal-hal yang baik gitu, hal yang baik gitu. Contoh misalkan kalau ada makanan yang kurang bagus, yang kurang pas ya, berarti tugas saya harus menyampaikan ke pihak manajemen hotel atau mana atau yang lain-lain. Contoh misalkan kayak apa kendaraan kurang bagus atau ada sesuatu yang ini ya macam-macam lah, banyak sekali lah kan di tim itu kan Fasilitas. oh gitu ya. macam-macam banyak banget lah, banyak banget. Tapi kalau untuk urusan dalam lapangan berarti Oh sejauh enggak apa? boleh Sama sekali. enggak boleh karena siapapun tidak boleh intervensi, enggak boleh. Siapapun tidak boleh intervensi dan itu tidak dilaksanakan, enggak ada intervensi. Memberikan saran saat Tapi diminta atau gimana? oh iya kalau misalnya dia nanya ada saran gitu baru kita ngomong, kalau enggak ya enggak usah. Tetapi ada hal yang kira-kira oh ini kurang bagus, saya memberikan saran. Terlepas saran saya diterima atau tidak, lah itu urusannya mereka pelatih gitu. Kemarin juga PSSI kemarin mengomentari salah satu topik juga Pak Marji yang di laga Cina itu menjadi sorotan adalah Asnawi kembali menjadi kapten gitu ya. Nah sebenarnya kan memang mungkin agak bias nih, apakah memang kapten timnas itu masih Asnawi dan kemarin itu di saat Asnawi tidak tampil maka diserahkan ke Jai Ijes gitu ya, atau seperti apa Pak Marji? Yang Jadi Pak Marji tahu itu kapten timnas berarti siapa nih? Ya jadi begini ya, kita bicara kapten. Saya selalu saya sering aja diskusi ngobrol dengan Asnawi berkaitan dengan hal soal ban kapten. Saya juga lebih sering bicara sama Oke. Jaides. Jadi mereka berdua itu tidak ada masalah gitu. Siapapun yang jadi kapten tim nggak ada masalah. Yang penting siapapun jadi kapten itu harus bisa jadi leader, bisa ngayomi 11 pemain yang saat itu bermain. Sehingga kalau kemarin kenapa kok Asnawi bukan Jai? Karena Asnawi starter dan itu adalah pertimbangan strategi dan taktik daripada pelatih. Jadi menentukan itu seperti itu. Tapi sejauh ini kapten tim nasional itu adalah masih Asnawi, Pak Marji. Kan kalau kapten tim itu kan bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi contoh nih misalkan pagi kita berkewajiban untuk mengirim daftar pemain ke AFC, kan begitu? Sebelum pertandingan kan, pagi sampai dengan siang itu, misalnya jam 1 lah maksimal. Itu kan harus tentukan, ini yang starter siapa, yang line up siapa, A, B, C, D, oh ya udah ini kaptennya ini. Gitu. Berikutnya lagi, kalau misalkan dua-duanya main nih, tergantung penilaian daripada pelatih, siapa yang mau dijadikan kapten tim, seperti itu. Tapi yang biasanya gitu ya Pak Marji, itu kan jabatan kapten itu kan melekat Pak Marji, kayak maksudnya mungkin sudah ada kapten utama si A, wakil kapten si B gitu ya, wakil kapten kedua si C gitu. Jadi di saat ada perubahan nggak jauh-jauh dari nama regulasinya itu. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti memang Sintayong ya terserah siapa yang menjadikan kapten. Benar-benar dilihat ya. jelang pertandingan gitu ya. Jadi kapten itu intinya harus jadi jenderal di lapangan.
tugasnya apa? Tugasnya harus bisa membuat para pemainnya yang di dalam itu tenang, sabar. Kalau ada protes-protes, ya kaptennya yang berbicara ke wasit. Jadi kalau berbicara soal kapten tim pada saat bertanding itu ya tergantung penilaian daripada pelatih. Jelang pertandingan Ya, gitu ya, siapa yang paling siap dan segala betul. macamnya. Oke, Pak Marji, dari laga lawan Cina khususnya, tapi 2 laga terakhir juga lawan Bahrain gitu ya, kita akhirnya dapat 1 poin. Sebelum masuk ke November nanti melawan Jepang dan Arab Saudi dulu atau Bahrain dulu, saya lupa Pak. Eh, s- Jepang, setelah Jepang Arab Saudi, Arab Saudi ya, setelah Arab Saudi Australia, Bahrain. Australia Bahrain. Nah, PSSI kemarin sempat ngomong bahwa akan melakukan evaluasi gitu ya dari 2 pertandingan terakhir away kita ke Bahrain dan Cina gitu. Sudah ada evaluasi bareng PSSI ke Pak? Sudah, setahu saya kapan hari Pak Ketua Umum sudah melakukan ini apa namanya melakukan evaluasi. Apa yang menjadi catatan Pak Oh Marji? enggak, itu ya salah satu diantaranya adalah soal bagaimana bisa pemain ini bisa fokus, eh, tidak tidak gagal fokus sebelum pertandingan berakhir, ya seperti itulah. Bisa bagaimana apa namanya tim ini ke depan semakin baik, harus bisa mengelola chemistry para pemain, bisa mengelola hati dan lain sebagainya seperti itulah. Tapi dari hasil pertandingan lawan Cina kemarin di ruang ganti terakhir gitu kondusif Pak atau Ya kita benar-benar lemes kalau itu. Kenapa? Karena ya kalau lawan Bahrain kita harus ada apa semangat untuk berontak. Kalau ini ya sebenarnya benar-benar lemes. Makanya begitu masuk ruang ganti kita saya sama Coach Shin menyampaikan kepada para pemain, sudah ini ujian buat kalian. Saya bilang gitu. Ini ujian buat kalian dan ini hasil yang harus kalian terima. Nah, nanti kita di hotel bicara dari hati ke hati, ke depan kita mau bagaimana gitu. Nah, setelah itu kita balik, ya kita balik, kita ke hotel makan malam, habis makan malam kita bicara dari hati ke hati dengan para pemain semuanya. Bicara dari hati ke hati, menyampaikan apa sih masalahmu, kenapa sih, kenapa kok kita bisa kalah dan lain sebagainya. Yes, seperti itu. Saya memang sengaja membuat suasana itu betul-betul nyatu sehingga anak-anak semangat ininya juangnya muncul gitu, timbul gitu. Makanya anak-anak merasa sedih benar. Jay juga menyampaikan saya merasa betul-betul kecewa dan saya sedih. Saya tidak akan ulangi lagi seperti ini. Saya akan ajak anak-anak semuanya, para pemain, siapapun itu harus betul-betul bekerja dengan keras. Dan Jay juga menyampaikan, ngajak anak-anak semuanya, ayo kita berjuang. Kita berjuang. Berjuang betul bagaimana supaya kita bisa lolos. Jadi dia betul-betul dengan sendirinya anak-anak akhirnya kebawa semua gitu. Nah, itu suasana terakhir. Asnawi, Pak Marji dan juga Patinama ya, Shen Patinama itu sebenarnya 2 nama yang bisa dibilang setelah pertandingan cukup jadi sorotan. Di ruang ganti atau di hotel setelah pertandingan Pak Marji melihat mereka berdua gimana? Kalau Asnawi enggak, ya dia bilang, waduh Pak Kuat lah Marji, dia mentalnya ya. kuat, Pak Marji, saya dibully, saya dirujak gitu. Dia bilang, Dirujak bahasanya. termasuk siapa? Termasuk Witan, Ah. termasuk Witan. Terus saya bilang, ya itulah realita dan yang harus kamu hadapi. Oh nggak apa-apa. Saya tanya terus bagaimana kamu? Oh nggak apa-apa. Ya bagus, kamu anak saya. Jadi namanya pertandingan itu 11 orang tidak boleh nyalain cuma 1 orang gitu. Setuju Pak. Atau 2 orang. Sehingga kalau hanya disalahin 1-2 orang, ya walaupun kasat mata boleh dikatakan dia banyak salah, tapi itu kan keputusan yang harus diambil gitu. Sehingga saya sampaikan sudah tidak usah kamu hiraukan, kamu buktikan, kamu di klub harus betul-betul kamu berjuang keras supaya kamu jadi pilihan utama. Witan juga begitu saya sampaikan, semuanya sama. Termasuk Sin juga saya sampaikan, Sin tidak perlu kamu, oh tidak Pak Marji, saya akan berusaha keras nanti
di Jakarta lawan Jepang, terus lawan Arab, saya akan all out, bekerja keras, tapi saya di tim akan betul-betul saya berusaha supaya saya jadi pilihan utama. Itu yang disampaikan anak-anak. Oke, Pak Marji, ini kita sekarang bahas diaspora nih, Pak Marji dan pemain-pemain keturunan yang akhirnya bergabung. Terakhir lampu hijau kayaknya Kevin Dix. Nah, adanya kemungkinan pemain baru bergabung, sekalipun mungkin itu dia pemain yang sudah levelnya kenyang pengalaman lah bisa dibilang gitu ya. Tapi kan tetap ini akan membuat tim kembali harus beradaptasi nih Pak Marji. Pak Marji melihatnya seperti apa? Saya kira itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita hadapi. Jadi ketika ada pemain baru gabung, maka secara otomatis kan kita juga harus mengajak bicara dari hati ke hati dan menceritakan kondisi tim, sehingga dia tahu kondisi timnas kita itu seperti ini, budayanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, sehingga karakternya seperti apa, sehingga mereka akan tahu gitu dan tidak kaget gitu. Itu yang akan kita lakukan. Tapi kembali lagi berkaitan dengan soal siapapun yang akan bergabung, Pak, anak-anak semuanya tidak akan ada masalah. Karena apa? Persaingan itu kan ada di masing-masing posisi. Jadi semakin di masing-masing posisi itu semakin banyak pemain yang punya kualitas bagus, maka akan semakin kompetitif. Jadi kalau setahu saya dan pengalaman saya bersama-sama Coach Sintayong, tidak pernah ada namanya anak emas, anak perak, anak perunggu, gak ada Sintayong. Saya berani jamin tuh, gak ada. Sintayong tidak pernah ada seperti itu. Nah kalau dari gaya main dan kekompakan sendiri Pak Marji, maksudnya katakanlah misalkan besok Kevin Dix gitu ya, gabung gitu kan. Sementara persiapan menuju pertandingan gitu ya, itu kan biasanya kalau timnas kan agendanya pasti mepet Pak, paling ya seminggu lah gitu, kurang malah mungkin gitu kan, sehingga kan mungkin belum cukup waktu untuk bisa main bareng gitu ya, menerapkan gaya main gitu kan. Nah itu apakah akan menjadi masalah atau kendala? Ya itu tadi yang seperti saya katakan tadi, jadi kalau berkaitan dengan itu, ini kan berkaitan dengan soal strategi kan, strategi pelatih kan. Nah kita harus bisa memberitahu, selama ini memang seperti itu, begitu dia datang langsung kita kasih tahu. Jadi mulai dari karakter dan lain-lain semua kita kasih tahu, sehingga ketika mereka ada di gabung, ya mau tidak mau dia harus bisa ngikut gitu, seperti itu. Dan sejauh ini nggak jadi kendala ya? Ya alhamdulillah nggak ada jadi kendala. Oke. Hanya cuma memang betul-betul harus ditingkatkan lagi lah, ditingkatkan lagi dan dimantapkan lagi chemistry-nya, kekompakannya, kebersamaannya itu. Nah, masih ada nama lain nggak sih Pak Marji selain Kevin Dix yang terakhir ini? Atau mungkin dari timnas sendiri, dari Pak Marji, dari coachin gitu, itu masih ada menargetkan pemain kah? Saya kira kalau kaitannya dengan itu semua itu kan Pak Ketua Umum ya, Pak Ketua Umum yang saya salut lah sama beliau. Beliau karena paham bola dan tahu bola dan juga beliau benar-benar all out juga. Tahu mana kira-kira yang akan diambil, mana yang tidak, sehingga saya kira kita tunggu saja nanti seperti apa setelah Kevin. Kevin pun juga masih proses ini kan, belum tahu sampai mana prosesnya. Belum tahu ya Pak? Belum Pak tahu Marji? prosesnya mana. Jadi belum bisa dipastikan akan bermain atau tidak di November besok. Peluangnya atau Pak Marji ngeliatnya seperti apa? Logika nih begini logikanya. Penutupan pendaftaran itu kan tanggal 8 November. November. Oke. Nah, sekarang ini belum proses gitu. Hmm. Artinya sekarang ini kalau kita ngomong proses itu ke satu di DPR kan belum. Nah, itu kan butuh waktu kan. Proses naturalisasinya. Berarti mungkin lebih besar peluangnya di Saya juga tidak tahu, itu semua tergantung Pak Ketua Umum dan pemerintah seperti apa. Intinya bahwa kalau saya sih berbicara penutupan pendaftaran itu tanggal 8. Nah, kalau sekarang tanggal 24 Senin itu sudah sudah Senin depan atau Senin ini kan sudah 20, iya. Saya harus sampaikan apa adanya. 29 ya Pak? Kalau tutup pendaftaran itu tanggal 8, kalaupun misalkan bisa secara otomatis
ya harus tetap menyesuaikan itu. Tapi memang nama Kevin Dix itu sendiri sebelumnya minta persetujuan dari coach Ya Shin atau iyalah, pasti gitu ya, Pak? iya semuanya kan harus lewat coach Shin. Jadi rekomendasi itu tetap coach Shin. Nah, nama lainnya dong, Pak Marji. Enggak. Tanya ya kalau saya sih, Kan karena saya di tim, banyak banget nih, ada Jairo Riderwald gitu ya, terus ada Ole, mungkin Remeni. yang lain kali ya. Mungkin Bukan ini ya. teman-teman yang lain. Kalau saya sih memang saya fokus nangani tim, jadi saya tidak ya nerima siapa nih yang ini gitu, siapa yang akan dinaturalisasi gitu. Oke, Pak Marji juga pasti kan sebelumnya di Bayangkara ya, Pak ya. Ya, Dan maksudnya berpengalaman juga lah di Liga 1 gitu, Pak, di liga lokal. Kalau ada nih menurut Pak Marji satu nama pemain lokal yang menurut Pak Marji ini pemain bisa edit value nih buat timnas gitu, siapa Pak Marji saat ini? ya Ridho lah. Enggak, maksudnya di luar dari komposisi tim yang sekarang. Oh, yang di Ya, luar. Oh, saya lihat itu ada itu PSM itu, siapa nama Rizky, siapa yang kecil-kecil itu, anak kecil itu. Siapa itu namanya, Rizky apa siapa itu namanya itu? Dan itu belum pernah dipanggil ya? Belum. Pernah ya? Saya lihat PSM itu, tak lihat itu. Kalau nggak PSM Madura, saya beberapa kali saya lihat ini. Aha. Cepat sekali itu, cepat dan dia ini bagus. Siapa coba? Namanya Rizky apa siapa itu? Rizky Eka Pratama bukan, Pak? Kalau nggak salah ya. Ini kalau PSM nih. Kalau nggak salah itu. Penyerang ya? Penyerang Oh ya. iya benar, Rizky Eka Pratama. Tak lihat bagus, tak lihat ya. Aha. Tak lihat sekilas, saya beberapa kali ngelihat tuh. Nah, ini punya skill lumayan ini. Tapi kalau yang begitu-begitu, itu pasti Coach Shin yang nentuin. Ya, Coach Shin juga dibantu sama Nova dan tim yang lain lah. Suka diminta pendapat nggak sih? Pak Marji, misalkan Pak Marji siapa nih? Oh iya kira-kira menurut Pak Marji iya. pemain Biasanya Coach Nova juga nyampaikan, terus ini kan, oh Pak itu loh Pak gitu, kayak gitu. Kalau ini karena kemarin beberapa kali saya ngelihat, karena ini kok cepet banget ya gitu, kok skillnya ada gitu. Tapi nggak tahu ya, apa bisa konsisten apa enggak kan nggak tahu juga tuh. Ya mungkin kalau belum ke timnas ke Bayangkara dulu mungkin, Pak. Kita malah Liga 2 sekarang. Pak Marji, sosok Coach Sintayong di Pak Marji seperti apa? Pak Marji kan sebelumnya juga udah pernah, bahkan di Bayangkara sempat sama Simon McManamy gitu ya. Terus Simon juga sempat jadi pelatih timnas gitu ya. Pada akhirnya digantikan Sintayong. Yeah. Sosok Sintayong? Sintayong itu adalah sosok yang tegas, disiplin, dan hatinya baik. Sintayong itu, dia tegas dan tidak kompromi dia. Tidak kompromi. Contoh misalkan kumpul jam 7, kalau kamu telat denda kamu. Itu nyata ya Pak ya? Loh. Sekarang 5 juta. Per berapa menit? Pokok telat 5 juta. Lewat sedetik pun gitu? Iya. 5 juta? Iya. Banyak Pak yang denda? Ya enggak berani anak-anak. Enggak berani ya? Enggak berani. Tapi saya sempat dengar kalau Pak Marji yang cerita ya bahwa menceritakan sosok J, dia sempat telat padahal itu karena kesalahan gitu. Dia akhirnya minta maaf ya. J itu sosok seorang kapten tim yang menurut saya baru nemuin orang kayak begini. Kayak begini tuh gimana teman-teman? Humble. Dia jadi sosok yang betul-betul bisa bertanggung jawab penuh di tim. Dan dia kalau salah, telat, di samping dia bayar denda, dia minta maaf di depan para pemain. Saya telat karena saya jalan ke sini, itu ada fans yang mau minta foto ke saya, gitu. Kayak begitulah. Jadi betul-betul dia sosok yang sangat baik dan itu perlu dicontoh. Dan saya sampaikan ke teman-teman semua, ke para pemain, ke anak semua, tolong contoh dia. Ini sosok kapten tim yang betul-betul ideal dan dia bisa jadi pemimpin jadi jenderal di lapangan yang benar-benar dia bela para teman-temannya. Itu luar biasa. Kembali ke sosok Sintayong, Pak Marji. Ada kendala nggak sih Pak komunikasi dengan Coach Shin? Nggak ada. Kan
semua kan ada translatornya. Nggak ada. Aman-aman aja. Aman-aman ya. Aman-aman aja. Dan terutama kan tim sendiri nih Pak, kan sekarang juga banyak dari luar gitu ya. Ya. Berarti Kan lengkap semuanya. bahasa lah gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Aman-aman aja. Maksudnya kan biasa takutnya di saat translate ada Enggak. yang bias-bias enggak, gitu kan. Enggak. Jadi Coachin kayak sendiri salah kan juga pemahaman gitu nggak ada ya. Coachin sendiri kan yang dijadikan apa namanya translate-nya kan juga benar-benar orang kepercayaannya dia. Jadi nggak sama sekali nggak ada masalah, nggak ada problem. Aman-aman aja. Berarti coachin ke pemain pun juga tidak ada masalah. Lancar. Nah Pak Marji, kita flashback dikit nih Pak. Awal mula Pak Marji itu kan berarti di Bayangkara ya Pak ya? 2015, 16 kalau ya 16. 16 ya Pak ya? Ya. 2016. Dan Pak Marji ini bisa dibilang wangi Pak. Bayangkara juara 2017. Terus akhirnya ke timnas pertama kali tahun 2019 ya, sama Coach Indra. Sama Coach Indra U19. Ya, U19. Betul ya, U19. Itu juga kalau nggak salah kan ya juara. Terus AFF ya juara. U22 juara. Ya, terus terakhir SEA Games kemarin juara. Ya. Pak Marji punya formula khusus kah atau apa sih sebenarnya pada saat Pak Marji gabung ke timnas? Iya, jadi begini. Apa yang Pak Marji rubah gitu? Enggak, gini. Jadi memang orang mungkin di luar tidak tahu bagaimana sih sebenarnya di dalam bawa tim itu. Jadi kuncinya bawa tim sukses itu adalah bisa menjaga kekompakan, bisa membuat nyaman tim itu, dan bisa membuat tim itu betul-betul terayomi. Ketika ada masalah apa cepat langsung tangani, dan jangan lupa kemanapun anak-anak pergi ya kita harus ikut. Contoh kalau saya malam anak-anak memang sengaja kita biasakan, malam semuanya terapi gitu, terapi kan, melemaskan otot dan sebagainya. Di situ kan rame pasti tuh. Nah, di situ saya tungguin sambil ngobrol. Ya bersenda gurau, itu kan bentuk cara-cara kita mengakrabkan kan, membuat suasana tim itu akrab, terus makan, pagi, siang, apapun saya tidak pernah kemana-mana. Jadi saya betul-betul saya all out, saya tunggui supaya anak-anak itu saya itu ada di hatinya anak-anak gitu. Karena kalau saya pasti kan anak-anak ada di hati saya kan, belum tentu kalau saya, mohon maaf nih kalau saya mungkin cuek-cuek saja kan, pasti saya nggak direspeki anak-anak dong. Saya nggak ada di hatinya anak-anak kan. Nah itu masalah gitu. Itu masalah. Jadi memang jujur capek kita. Kenapa? Karena setelah anak-anak tidur kita juga masih harus ngeceki kondisi anak-anak bagaimana. Terus kalau ada anak-anak yang mungkin dia turun keluyuran, kita juga yang nakal-nakal dikit ya itu juga kita senggol tapi dengan cara yang halus sehingga dia sungkan. Nah itu kan pakai cara kan. Siapa tuh yang paling sering Pak? Oh enggak perlu lah. Tapi alhamdulillah semuanya bisa. Cara ya, berarti cara menegurnya pun juga. Sehingga cara menyentuhnya pun tepat gitu loh. Ibaratnya kalau kita nyentuhnya hati anak-anak itu enak, di tim itu enak gitu. Terus kalau kita sendiri nggak bisa jadi contoh buat anak-anak, ya kan kita nggak direspeki. Orang itu kan begitu saja. Jangan dikira pemain-pemain yang diaspora dan juga pemain yang di kita, liga kita, semuanya sama. Harus disentuh hatinya. Sama semuanya. Treatmentnya itu ya Pak ya? Iya, treatmentnya seperti itu dan itu saya bawa. Makanya ya ketika saya dikasih tugas tanggung jawab ya saya all out bener gitu, nggak inilah ibaratnya nggak meleng gitu, nggak ada kita ada mau jalan nggak ada, ya sudah saya pokoknya tim kemana saya ikut gitu, seperti itu. Nah dengan apa yang udah Pak Marji lakukan, apa menurut Pak Marji yang mungkin masih timnas harusnya masih bisa ada hal apa yang masih bisa dikembangkan lagi baik dari segi manajerial dan segala macamnya Pak? Saya kira kalau kondisi saat sekarang ini itu support pertama ini di timnas itu kan saya ngalami masa-masa sulit nih,
mulai dari gonjang-ganjing waktu itu 2019 gonjang-ganjing, ketua umumnya nggak ada, saya harus pontang-panting bagaimana membuat tim itu nyaman, yes, ibaratnya pas-pasan lah gitu kan. Nah, gimana supaya anak-anak senang, ini semangat. Nah, kita kan juga ini kan. Terus sekarang kita mengalami situasi yang benar-benar enak gitu di Timnas dengan keberadaan Pak Ketua Umum. Ini jujur saya nggak nambah-nambahin, saya cerita apa adanya aja. Dan saya bukan tipe orang yang mohon maaf nih ngolor, enggak saya. Saya cerita apa adanya. Pak Ketua Umum memang betul-betul welcome banget. Pak Ketua memang betul-betul perhatian banget, dan Pak Ketua memang betul-betul saya pun juga enak gitu diperintah beliau apa aja enak gitu. Kenapa? Memang beliau sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Sejalan gitu. Satu sejalan, ya memang sesuai gitu. Orangnya memang sesuai. Jadi ya memang harus bisa ngikuti karena beliau pekerja lah. Kebetulan saya juga memang begitu. Fokus saya kan. Jadi ya saya senang gitu dengan kondisi itu gitu. Jadi bicara itu tentu kan kita ngomong tergantung kepalanya dulu nih. Kalau kepalanya enak otomatis kan ke bawah enak kan begitu. Betul. Nah itulah intinya itu aja saya sampaikan, sehingga saat sekarang ini kita betul-betul merasakan tinggal memetik prestasi sebenarnya nih. Konsisten aja tinggal memetik prestasi. Mudah-mudahan semuanya ya lancar sesuai dengan doa kita semuanya, sesuai dengan harapan masyarakat kita, dan tentu kita kepingin lolos ke Piala Dunia seperti itu. Oke, Pak Marji, nextnya itu ada kita lawan Jepang dan Arab Saudi berarti Pak. Ya. Selain tadi Kevin Dix gitu ya Pak, dan kita masih akan main di GBK berarti Pak. Ini isu di GBK Pak yang selalu masih terus bergulir sampai sekarang tuh rumput Pak. Sebenarnya ada masalah apa sih Pak rumput GBK? Enggak, saya harus luruskan nih. Kemarin saya ke sana ke GBK, saya lihat rumput udah bagus tuh. Oke. Udah bagus. Itu Pak Dirut GBK, Pak Adi, tadi pagi ketemu saya ngobrol sama saya. Pak Marji sudah lihat rumput GBK? Sudah, kemarin saya bilang gitu. Gimana? Udah bagus Pak, saya bilang gitu. Saya bilang, Pak pesen yo, saya bilang gitu. Jangan disewain. Sebelum kita main lawan Jepang dan Saudi. Setelah itu silakan Pak, disewakan Pak. Tapi tolong Pak sebelum ini jangan disewain Pak. Nanti kita Pak yang repot. Pak Dirut nyampaikan, oh iya Pak Marji, kita nggak mungkin lah kita ini. Oke, berarti rumput udah oke. Udah oke tuh Pak ya. Nah, komposisi pemain Pak Marji, kita kehilangan Ivar Jenner kalau nggak salah ya karena akumulasi. Cuman Jay aman ya? Aman. Pak, karena itu sebelumnya di round 2. Jadi itu pemutihan. Ya. Banyak juga nih pecinta bola nih Pak Marji yang mulai kangen katanya sama nama Elkan Bagot Pak Marji. Elkan anak baik. Saya sering bicara sama Elkan. Dia suka belajar bahasa Indonesia sama saya. Oh iya. Ya, saya masih sering cecetan sama Elkan. Isinya apa tuh Pak Cet? Ya, cuman tanya kabar, kamu bagaimana gitu. Ya gitu-gitu aja lah. Tapi sebenarnya dia masih sangat berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Saya udah nggak pernah nanya, itu kan semua kalau itu kan dipanggil tidak kan tergantung dari pelatih kan. Saya tidak pernah, ya cuman karena saya anggap Elkan anak baik, sering chat itu, ya udah gitu-gitu aja sih. Ini ada isu juga yang lagi rame nih Pak Marji, Rizky Ridho disarankan abroad gitu ya, bermain keluar gitu. Terus juga kemarin bahkan Kevin Dix gitu ya katanya sempat bilang ke Pak Ketum gitu kan bahwa saya pengen ngasih tahu Ridho tuh dia harus main keluar gitu. Pak Marji sendiri ngeliatnya Rizky Ridho? Saya sangat mendukung. Karena Ridho itu dia skillnya cukup bagus, anaknya baik, disiplin, sholatnya cukup bagus, terus attitude-nya baik banget, dan anaknya mau belajar. Jadi saya kira Ridho cocok, layak kalau misalkan bermain di luar. Tapi biasanya apa sih Pak Marji kendalanya pemain kita tuh misalkan untuk bisa main keluar tuh hal utamanya apa sih? Ya kan bersaing. Kan kalau di luar kan kompetitif, persaingan kan kompetitif. Contoh misalkan dia jadi defender, otomatis kan berarti harus bersaing dengan defender itu kan. Kita tahu kalau defender luar kan tinggi-tinggi juga.
Ya kembali lagi itu bagaimana kalau misalkan si Ridho sendiri bisa meningkatkan performanya dia. Karena ini harus persaingan pada posisi yang harus diperebutkan. Tapi berarti kalau Pak Mardi sendiri mendukung. Sangat. Dalam artian mungkin kan ada gini Pak. Misalkan Ridho ke luar gitu ya. Tapi minim menit bermain gitu Pak Mardi. Dibandingkan dia tetap di Persija saat ini dengan mendapat menit bermain. Gini, kebiasaan ya kebiasaan cara main budaya itu mempengaruhi seseorang. Oke. Walaupun dia menit bermainnya kurang, contoh misalkan main hanya 30 menit, 25 menit, 35 menit atau 60 menit, tetapi kalau itu sering gitu, secara otomatis dia akan terbiasa. Mulai dari cara latihannya juga terbiasa dengan cara-cara yang dilakukan di Eropa atau di mana dia ini, yang penting di Eropa. Ya kalau hanya cuma di Asia Tenggara ya buat apa gitu. Kalau Thailand sih masih oke lah gitu. Jadi kembali lagi harapan kita sih Ridho bisa bermain di luar gitu, di Eropa. Oke. Sebagai kepala BTN Pak Marji, apa nih Pak? Maksudnya tadi kan Pak Marji bilang yakinlah tinggal nunggu prestasinya nih sekarang gitu kan, dan impiannya adalah Piala Dunia. Kalau salah targetnya itu di 2040 ya Pak ya seharusnya ya lolos Piala Dunia itu, atau 2036 ya. Kalau nggak salah ya antara tahun-tahun segitu. Ya ini 2026, 4 tahun berarti 2030 ya. 2030. Ya kalau itu sih targetnya kita sih sebenarnya kalau bisa 2026 ya ngapain harus kalau 2026 bisa gitu ya. Gitu, nah, cuma kan maksudnya secara long termnya ya, gitu awalnya. Kalau nextnya itulah. Dan apa Pak dari BTN sendiri maksudnya akan ada program apa ke depannya yang ini yang harus kita kuatkan adalah bagaimana kita bisa memutar kompetisi di level grassroots. Ini penting banget nih. Contoh misalkan usia berapa nih Pak? Ya mulai dari 14, 15 ya sampai dengan inilah ke atas lah sampai 20 itu harus terus dijalankan. Nah ini peran daripada SSB inilah yang sebenarnya sangat diharapkan, karena kalau satu SSB-nya bagus, tentu kalau SSB bagus juga harus lapangannya didukung oleh pemerintah dong, pemerintah daerah toh, itu juga harus baik. Kenapa? Karena sekarang juga sudah ada ibaratnya anggaran yang bisa dipakai untuk amatir dari APBD. Nah, tinggal itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mempunyai klub amatir di masing-masing kabupaten kota gitu. Sehingga itu bisa semakin banyak kompetisi di grassroots, maka semakin opsinya semakin banyak. Opsinya semakin banyak, pilihannya semakin banyak. Nah, itu larinya muaranya ke timnas. Yang lebih penting lagi itu adalah betul-betul mau itu SSB, akademi itu yang betul-betul profesional gitu. Jangan asal-asalan yang penting ada kerjaan, jangan, nggak seperti itu. Hasilnya nggak maksimal nanti. Terus juga peningkatan kualitas wasit ini juga penting banget. Dan udah berjalan. Ya, dan itu sudah berjalan. Dan yang tidak lebih penting lagi itu adalah peningkatan kualitas pelatih. Nah, ini penting banget. Jangan pelatih itu misalkan dia ngambil lisensi atau ini sertifikasi atau apa, yang penting lulus ya jangan dong. Ya harus betul-betul dijalankan itu dengan baik gitu, sehingga mutu dan kualitasnya itu ketika dia jadi pelatih, entah itu di akademi ataupun dimanapun sesuai dengan kelasnya masing-masing, itu hasilnya bagus gitu. Itu yang harus kita jalankan. Oke, terkait dengan liga tadi, kompetisi di grassroots, Pak Marji, itu kira-kira bisa diwujudkan, Pak? Sekarang kan sudah berjalan. Sekarang kan ada EPA jalan, Suratin jalan, terus kayak seperti tadi saya lihat ada beberapa ini kayak Asiana jalan, banyak lah. Terus Top Score jalan, terus apa lagi tuh, banyak banget tuh tak lihat. Tinggal konsistennya ya Pak? Ya, konsisten untuk tetap menjalankan itu, jangan berhenti. Harapan kita ya semua asprop itu berlomba-lomba itu, adakan kompetisi itu untuk youth. Kalau aspropnya itu masing-masing provinsi berjalan, ini luar biasa itu nanti hasilnya. Makanya kan
konsepnya Pak Ketum itu diambil dari timnasnya dulu, prestasi supaya euforia anak-anak kita di bawah grassroots ini terangkat. Dia kepingin main bola, seperti itu. Oke. Pak Marji terakhir. Bayangkara berarti masih ya Pak? Masih. Di Bayangkara juga masih ya. Maksudnya Bayangkara nih Pak. Juara sempat konsisten menjadi kuda hitam lah ya. Pesaing di papan atas. Terus tiba-tiba degradasi. Apa yang terjadi Pak? Ya tadi saya bilang. Padahal secara materi pemain waktu itu sebenarnya masih cukup bagus gitu Pak. Jadi gini, kan tadi saya sudah sampaikan, ketika itu kan saya fokus di PSSI, karena saya mendapatkan perintah dari penugasan dari institusi untuk membantu PSSI. Saya tinggal Bayangkara. Oke. Saya tinggal Bayangkara, saya tidak aktif, benar-benar saya tidak aktif. Kurang lebih itu pas bergulirnya kompetisi sampai dengan setengah musim apa ya, saya nggak aktif. Setelah itu situasi sudah susah karena posisinya betul-betul di bawah terus, nggak pernah menang main. Nah, ketika sudah seperti itu saya udah nggak bisa lagi menyelamatkan, sudah berat. Saya udah berupaya menyelamatkan itu dengan berbagai macam cara. Yang saya lakukan satu, menambah pemain-pemain dengan kualitas yang cukup baik. Termasuk Raja Nainggolan? Raja saya ambil, terus Brando dari Madura saya ambil. Siapa lagi tuh? Bagus-bagus kan? Tapi karena kondisi mental pemain sudah drop dan kondisi sudah di bawah, susah. Apalagi kalau sudah pekan kedua itu semua pasti saling bunuh, saling injak. Fokus semuanya. Kalau masih pekan pertama itu liga itu kan masih tarsuk, nah itu kebiasaan di kita kan gitu. Nah ketika saya masuk di pekan 21 udah nggak mampu saya, sampai saya berusaha nyempatkan waktu nungguin anak-anak, sampai saya marah-marah, saya nggak karuan, tapi ya percuma nggak. Ya itu tadi saya bilang, kalau membawa klub itu nomor satu adalah bagaimana kita bisa ada di hatinya para pemain dan para pemain itu ada di hati kita gitu. Sehingga itu klub. Sehingga kita ngomong A itu A. Tidak ditafsirkan macam-macam karena di sepak bola itu menurut saya, mohon maaf, bawa klub, bawa tim itu kayak ngerawat bayi. Kalau saya ya, kenapa? Karena ketika salah sedikit aja jadi suasana tim nggak bagus, itu jadi masalah. Selanjutnya udah berat tuh Pak ya gitu ya sekali. Dan sekarang di Liga 2? Ya, sekarang saya aktif lagi. Saya dibantu sama Pak Manajernya juga aktif banget. Saya sudah kasih tahu caranya bagaimana mengelola klub itu yang baik, bagaimana manajemen klub itu yang baik, bagaimana supaya klub itu, tim itu selalu punya semangat yang tinggi, punya daya juang yang bagus. Sudah saya ajari dan jalan. Makanya sekarang kan setahu saya sih, saya lihat belum pernah kalah itu di Liga 2 ya Pak? Iya. Dan pastinya tentunya tahun ini, musim ini berarti targetnya akan balik ke Liga 1? Mudah-mudahan saja. Kalah sekali lawan PSIM Jogja. Jogja. Ya, sekali aja seingat saya. Setelah itu kita lihat, karena sekarang juga di runner up poinnya sama kan, 14-14 kan, antara PSIM sama ini Bayangkara. Tapi saya lihat anak-anak sudah kembali seperti dulu lagi. Jadi chemistry-nya sudah nyatu lagi. Saya lihat kalau kemarin saya datang juga, pokoknya tak sempatkan jauh-jauh, udah sebentar tak tungguin, tak kasih motivasi. Pak Manajer juga betul-betul support anak-anak ini, sudah hasilnya mudah-mudahan ya semakin kesini semakin bagus. Karena eman kalau Bayangkara itu di Liga 2, karena EPA kita, EPA-nya Bayangkara itu selalu bagus gitu. Iya. Selalu bagus. Banyak kita bisa ngelahirin. Sekarang saya bingung karena apa? EPA-nya Liga 2 nggak ada. Dan saya sebenarnya sudah minta supaya Bayangkara diikutkan, tapi nggak bisa, regulasinya nggak mengatur itu. Itu. Oke, Pak Marji, sebagai penutup nih Pak, timnas pastinya masih kita nantikan gitu ya. Kita berharap bisa segera meraih kemenangan gitu dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Cuma memang
ada seringkali di saat hasil kurang memuaskan ada aja gitu Pak kubu yang kontra gitu bermunculan. STY out kemarin itu sempat muncul lagi gitu Pak Marji. Mungkin sebagai manajer timnas Pak Marji pesan ke para pecinta sepak bola kita agar setidaknya ya jangan sampai bikin mental pemain jatuh juga dan segala macam ya Pak. Ya. Saya sangat mengharapkan dari terutama netizen jangan berlebihan menyerang secara pribadi kepada para pemain yang pada saat diberikan kesempatan itu tidak perform. Koreksi bagus. Dan itu kita jadikan catatan dan evaluasi ke para pemain. Tetapi kalau dibully, dirujak habis-habisan, itu pasti akan membuat down mental para pemain. Dan saya akan semakin sulit untuk mengangkat mental pemain. Sehingga saya berpesan normatif saja, boleh saja membuli para pemain, tapi jangan terus berkelanjutan jangan, karena kita juga ingin mengembalikan mental para pemain supaya para pemain betul-betul bisa kembali kepada jalur atau track yang benar. Demikian juga kepada pelatih ataupun official, semua saya mohon netizen untuk betul-betul bisa menjaga, jangan menyerang dengan sesuatu hal yang kira-kira justru akan merusak mental pelatih dan juga official. Yang pasti di pertandingan ada menang ada kalah, dan ketika kalah kita memaklumi, dan kami yang di tim akan mengevaluasi diri dan memperbaiki kekurangan dan sedikit kesalahan itu supaya ke depan semakin baik. Yang terakhir, mohon kiranya di home Indonesia Jepang, Indonesia Saudi, dukung, datang ke GBK, Merahkan ya Pak Marji. merahkan GBK dan berikan doa yang ikhlas sehingga memudahkan kita untuk bisa mendapatkan poin dan menang. Oke. Didengarkan dan semoga amin, kita aminkan ya Pak Marji. Amin, semoga memang timnas kita selanjutnya bisa semakin berkembang, bisa meraih hasil positif dan tentunya bisa segera lolos ke Piala Dunia mau ya 2026 atau yang di edisi selanjutnya itu nggak masalah gitu. Oke, manajer tim nasional Indonesia Bapak Sumarji, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Oke teman-teman Liputan 6 itu dia tadi, sampai jumpa di episode berikutnya.